Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid dikabarkan akan mendatangkan Julian Alvarez di musim depan seandainya gagal mendatangkan Kylian Mbappe. Sementara MU menangguhkan status Anthony sampai batas waktu yang nggak ditentukan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan kualifikasi Piala Euro. Ada timnas Denmark yang meraih kemenangan tipis setelah memperdaya Finlandia dengan skor tipis 1-0. Hasil serupa juga diraih oleh timnas Belanda yang berhasil mengalahkan Irlandia dengan skor 1-2. Timnas Denmark meraih hasil maksimal usai mengalahkan Finlandia dengan skor tipis 1-0. Skuad dinamit mendominasi pertandingan sejak menit awal. Gol kemenangan Denmark baru hadir lewat kaki dari Pierre-Emil Højbjerg 4 menit menjelang laga berakhir. Kemenangan ini membuat Simon Kjær dan kawan-kawan naik ke posisi 2 klasemen grup H dengan torehan 13 poin. Timnas Belanda berhasil meraih 3 poin dalam lanjutan grup B kualifikasi Euro atas Irlandia dengan skor tipis 1-2. Baru berjalan 4 menit, skuad Orange tertinggal lebih dulu melalui gol dari Adam Idah. Gol balasan hadir lewat Cody Gakpo dan Wout Weghorst yang melesakkan gol di menit ke-19 dan 56. Hasil ini membuat skuad asuhan Ronald Koeman naik ke peringkat 2 dengan raihan 9 poin. Aleksandar Mitrovic berhasil mencetak hat-trick dan membawa timnas Serbia menang telak atas Lituania. Sedangkan Polandia gagal meraih kemenangan setelah dikalahkan Albania dengan skor 2-0. Timnas Serbia sukses mengalahkan Lituania dengan skor 3-1 di lanjutan grup B kualifikasi Euro. Aleksandar Mitrovic menjadi bintang setelah melesakkan hat-trick di menit ke-21, 31, dan 43. Sementara Lituania cuma mampu membalas 1 gol lewat Gytis Paulauskas di menit ke-45. Skuad The Eagles menempati posisi 2 klasemen dengan mengkoleksi 10 poin. Timnas Polandia gagal meraih kemenangan dalam lanjutan kualifikasi Euro usai dikalahkan Albania dengan skor 2-0. Gol-gol di laga ini dicetak oleh Josir Asani dan Mirlin Daku di menit ke-37 dan 62. Hasil ini membuat skuad asuhan Fernando Santos terlempar ke posisi 4 dengan mengemas 6 poin. Next, ada timnas Yunani yang meraup 3 poin penuh usai membebat habis Gibraltar dengan 5 gol tanpa balas. Jauh hasil pertandingan kualifikasi Piala Afrika, ada Victor Osimhen yang berhasil mencetak hat-trick dan membawa Nigeria menang telak 6-0 atas Southampton and Principe. Timnas Yunani meraup kemenangan dalam lanjutan grup B usai membantai Gibraltar 5 gol tanpa balas. Dimitris Pelkas membuka keunggulan skuad Piratiko saat laga baru berjalan 9 menit. Keunggulan bertambah lewat masing-masing brace yang dilesakan oleh Konstantinos Mavropanos dan Georgios Mosouras. Hasil ini pun membuat Yunani bercokol di posisi ketiga dengan torehan 9 poin. Nigeria berhasil meraih kemenangan dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika kontra Southampton and Principe 6 gol tanpa balas. Victor Osimhen menjadi bintang dengan melesakkan hat-trick. Sementara gol-gol lainnya dilesakan lewat Ademola Lookman, Taiwo Awoniyi, hingga Samuel Chukwueze. Super Eagle masih bertengger di puncak klasemen dengan raihan 15 poin. Kita masuk ke kabar rumor nih guys, ada Chelsea yang akan mendatangkan Benjamin Sesko di bursa transfer musim dingin mendatang. Sedangkan Brighton berencana memperpanjang kontrak Kaoru Mitoma agar nggak dibajak klub lain. Chelsea dikabarkan tertarik mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Dikutip dari media Sportsmall, Mauricio Pochettino menilai Sesko adalah striker yang berbakat. Hanya saja The Blues harus merogoh kocek 100 juta euro untuk bisa menggaetnya di musim dingin. Seandainya gagal, mereka mengalihkan transfer ke Oli Watkins dan Ivan Toney. Brighton berencana memperpanjang masa bakti winger andalan mereka, Kaoru Mitoma. Hal tersebut dilakukan setelah Mitoma menjadi incaran Liverpool di musim dingin mendatang. Namun masih belum diketahui berapa jangka kontrak yang akan diajukan oleh manajemen The Seagulls. Sementara itu, kontrak Mitoma sendiri masih tersisa hingga tahun 2025. Real Madrid dilaporkan tertarik mendatangkan Julian Alvarez di musim depan seandainya gagal mendatangkan Kylian Mbappe. Masih dari rumor Real Madrid, ada George Vilda yang tertarik untuk melatih Los Blancos seandainya Carlo Ancelotti hengkang musim depan. Real Madrid berencana akan mengangkut Julian Alvarez di bursa transfer musim depan. Pemain Argentina itu menjadi alternatif seandainya gagal mendatangkan Kylian Mbappe.
Alvarez dinilai menjadi sosok yang tepat untuk mengisi ujung tombak. Hanya saja Real Madrid kesulitan menggaetnya mengingat Manchester City enggan melepasnya ke klub lain. George Vilda baru-baru ini mengungkapkan minatnya untuk menjadi pelatih Real Madrid. Sebelumnya, George Vilda baru saja dipecat sebagai pelatih timnas Spanyol wanita. Peluang George Vilda untuk melatih Los Blancos terbuka mengingat kontrak Carlo Ancelotti berakhir di tahun depan. Julian Draxler menolak untuk dijual oleh manajemen PSG di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Luis Enrique berniat untuk melepasnya karena nggak masuk ke dalam skema permainannya. Manajemen pun sempat menawarkan Draxler ke klub asal Qatar yakni Al Ahly Doha. Namun dia mengaku ingin menghabiskan masa kontraknya di PSG yang berakhir di tahun 2024. Berita selanjutnya, Borussia Dortmund tertarik untuk memulangkan Jadon Sancho yang tampil melempam di Manchester United. Jauh ke rumor transfer Arab Saudi di mana Al Ittihad akan mendatangkan Richarlison di bursa transfer musim dingin mendatang. Borussia Dortmund ingin memulangkan Jadon Sancho pada bursa transfer musim dingin. Rencananya manajemen di Borusan akan merekrutnya dengan status pinjaman tanpa pembelian permanen. Peluang mereka untuk menggait Sancho juga dinilai cukup terbuka mengingat MU ingin melepasnya ke klub lain. Al Ittihad sempat mengejar tanda tangan Richarlison menjelang penutupan bursa transfer Liga Arab Saudi. Pemain Brazil ini menjadi alternatif setelah gagal mendatangkan Mohamed Salah. Namun kubu Al Ittihad gagal mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur. Manajemen The Senior dilaporkan akan memboyong Richarlison di bursa musim dingin nanti. Beralih ke kabar resmi, ada Manchester United yang menangguhkan status Anthony sampai batas waktu yang nggak ditentukan. Sedangkan timnas Jerman memecat Hansi Flick usai hasil buruk yang diderita dalam beberapa pertandingan. Manchester United resmi menangguhkan status Anthony pada minggu kemarin. Dalam kutipan resminya, Setan Merah mengakui jika Anthony telah melakukan kekerasan kepada wanita. Namun masih belum diketahui pasti status penangguhan Anthony ini dicabut. Kabarnya Setan Merah terus memantau kasus ini hingga keputusan dari pengadilan keluar. Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB resmi mendepak Hansi Flick dari kursi kepelatihan. Hal tersebut dilakukan setelah tim Panzer mengalami kekalahan atas timnas Jepang dengan skor 4-1. Sementara itu DFB sendiri sudah menunjuk Rudi Voller sebagai pelatih sementara. Di sisi lain, DFB dirumorkan tengah melirik Julian Nagelsmann dan Jurgen Klopp sebagai pelatih terbaru mereka. Jurnalis Fabrizio Romano mengkonfirmasi jika Marco Verratti akan merapat ke Al Arabi dengan biaya transfer sebesar 45 juta euro. Di kabar penutup ada Luis Rubiales yang mundur sebagai presiden RFIF setelah banyaknya tuntutan untuk mundur. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan jika Marco Verratti akan hijrah ke klub asal Qatar yakni Al Arabi. Manajemen menebusnya dari Paris Saint-Germain dengan kisaran 45 juta euro. Namun masih belum diketahui jangka kontrak yang ditawarkan Al Arabi. Resminya Verratti sekaligus mengakhiri kisahnya bersama Paris Saint-Germain selama 11 tahun. Luis Rubiales resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF. Keputusan ini disampaikan Rubiales dalam sesi wawancara bersama Piers Morgan. Dia bilang keputusan ini dibuat setelah banyaknya tuntutan kepada dirinya. Rubiales juga meminta maaf jika kelakuannya sudah merugikan banyak orang termasuk sepak bola Spanyol. Jurgen Klopp menyempatkan waktu untuk pulang ke kampung halamannya. Saat itu dia kedapatan tengah berada di stadion VSV Mainz yang telah membesarkan namanya. Dalam video yang beredar, Klopp nampak girang melihat stadion VSV Mainz disertai dengan nyanyian sambutan. Politisi Luis de Elia mengkritik Lionel Messi yang gak menyanyikan lagu kebangsaan Argentina. De Elia pun membandingkannya dengan mendiang Diego Maradona yang sampai terlihat menangis. Namun Messi beralasan dirinya gak menyanyikan lagu kebangsaan karena sangat menghayati lagu tersebut. Achraf Hakimi kedapatan tengah mendonorkan darah untuk korban gempa di Maroko. Gak sendirian, dia ditemani oleh beberapa pemain timnas Maroko yang turut serta mendonorkan darah.
Hakimi mengajak semua orang untuk ikut mendonorkan darah dan membantu sesama manusia. Paul Lambert memiliki momen unik saat berkunjung ke Indonesia. Legenda Borussia Dortmund ini tergabung ke dalam BFB Legends Tour yang bertanding dengan Persib Bandung All Stars. Laga ini sendiri dimenangkan oleh BFB dengan 4 gol tanpa balas. Dalam wawancara bersama Bola.net, Lambert mengaku cuaca di Indonesia sangat panas. Namun dia juga memuji makanan di Indonesia yang diakuinya sangat enak. Persela Lamongan meraih kemenangan di laga perdana Pegadaian Liga 2 menghadapi Persijap Jepara. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Joko Tingkir menang dengan skor 2-0. 2 gol Persela dicetak lewat Silvio Escobar dan sundulan Jonathan Campbell. Kemenangan ini menjadi sebuah rekor baru untuk Persela yang selalu gagal menang di laga perdana dalam 10 tahun. Guys, kita masuk ke baca komentar, ini dari Amarika. Sungguh senang hati ini melihat Jerman disayat-sayat samurai biru. Kalau menurut kalian gimana nasib Jerman di Piala Euro kali ini? Komen di bawah ya guys, sampai jumpa!